Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan panjang umur. Yang alhamdulillahirrahmanirrahim, Ramadan pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah. Mari kita manfaatkan kesempatan kita, umur kita dan waktu kita untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ibadah di bulan Ramadan ini ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan mengenai keutamaan menjalankan sholat malam. Apa sih itu sholat malam? Sholat malam yaitu sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam di malam hari. Nah, adapun sholat malam ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat witir. Adapun yang dinamakan dengan sholat tahajud, perbedaannya dengan qiyamul lail yaitu apabila kita ingin melaksanakan sholat tahajud, nah kita diperintahkan untuk tidur terlebih dahulu. Nah, jadi setelah isya, anak-anak ya melakukan aktivitas, nah terus tidur. Misal jam 2 bangun ataupun jam setengah 4 bangun, nah kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena apa? Kita diperintahkan untuk tidur terlebih dahulu. Sedangkan perbedaannya dengan qiyamul lail yaitu jika kita takut tidak bisa bangun di sepertiga malam, baik yang awal, yang tengah maupun yang akhir, nah maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, disunahkan untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Karena apa? Dikhawatirkan kita nanti di sepertiga malam tertidur pulas dan tidak bisa bangun. Nah, oleh karena itu kita bisa melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail. Nah, itu perbedaannya jika dilihat dari waktunya. Sedangkan yang ketiga yaitu sholat witir. Sholat witir itu tidak dipengaruhi atau tidak dipermasalahkan mengenai tidur. Nah, tadi kan yang pertama tahajud kan harus tidur. Yang kedua sholat qiyamul lail dilaksanakan sebelum tidur. Nah, yang ketiganya sholat witir yaitu boleh bebas dilaksanakan kapan saja, sebelum tidur maupun setelah tidur. Nah, jadi itu tadi mengenai apa sih itu tahajud, terus qiyamul lail dan sholat witir. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sebagai umat muslim masih bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan yang mulia ini. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan ini seluruh serangkaian aktivitas keagamaan ataupun ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya. Oleh karena itu marilah kita selalu berlomba-lomba melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Mengenai keutamaan ataupun fadilah dari sholat malam, itu banyak sekali yang bisa kita pelajari ataupun yang bisa kita ambil. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya selalu menjalankan sunnah Nabi ataupun perintah-perintah dari Allah SWT. Karena apa? Karena itu akan bernilai kebaikan bagi diri kita sendiri. Kita melaksanakan suatu amal kebaikan, bukan orang lain yang diganjar, melainkan kita. Oleh sebab itu, karena kita yang butuh untuk dibawa ke bekal akhirat nanti, maka dari itu marilah kita selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan di bulan yang suci ini. Ya. Yang pertama mengenai fadilah ataupun keutamaan menjalankan sholat malam, Rasulullah SAW pernah bersabda, lakukanlah sholat malam oleh kalian karena hal itu merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian.
Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, karena itu bisa kita pakai sebagai amal. Nah, yang pertama di sini disebutkan bahwa sholat qiyamul lail dapat menghapus seluruh dosa kita. Nah, di sini diperintahkan bahwa seorang muslim harus bangun di sepertiga malamnya, baik yang pertama, yang awal, yang tengah maupun yang akhir. Nah, adapun yang paling utama itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan bahwa apabila seseorang itu bisa bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat malam, maka Allah SWT akan menghapus dosanya. Alangkah mulia sekali, alangkah sangat sangat mulia ya apabila kita bisa melakukan ibadah sholat sunnah yang mulai ini, terutama di bulan yang seperti ini, maka akan bernilai kebaikan yang sangat banyak. Karena itu, mari kita selalu tingkatkan ibadah kita, mari kita selalu berusaha menjalankan sholat yang mulai. Itu keutamaan yang pertama, yaitu menghapuskan segala dosa. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah mengenai kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim. Di sini dijelaskan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan kita apabila kita berdoa di sepertiga malam. Nah, keutamaan yang kedua ini yaitu apabila kita menjalankan sholat qiyamul lail, kita bisa menjalankan sholat qiyamul lail, kita berdoa setelah menjalankan sholat tersebut di waktu sepertiga malam, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Karena apa? Sepertiga malam adalah salah satu doa yang mustajab. Allah di sini turun langsung dari Allah akan turun ke bumi. Allah akan mengabulkan segala permintaan umatnya ataupun hambanya yang berdoa di waktu tersebut. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang ingin mempunyai hajat tertentu, ingin memiliki suatu hajat, maka sering-seringlah ataupun biasakan menjalankan sholat qiyamul lail. Karena apa? Insya Allah akan mengabulkan hajat kita pada waktu doa yang mustajab tersebut. Yang ketiga yaitu kita sebagai muslim akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Nah, di sini dalam surat Al-Isra ayat 179 disebutkan yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, di sini Allah SWT akan mengangkat derajat kita, akan meninggikan derajat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mulia dan ditempatkan di tempat-tempat yang terpuji, yaitu surganya Allah SWT. Bagi siapa yang ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT, maka salah satu caranya yaitu jangan tinggalkan sholat malam. Yang keempat yaitu dilindungi dari kejahatan setan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang orang yang hadir semalam suntuk tanpa mengingat untuk sholat. Maka beliau mengatakan orang tersebut telah dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Muttafaq alaih. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana keadaan orang yang susah bangun pada malam hari, terlebih lagi meninggalkan sholat malam dan sampai kelambatan sholat subuhnya. Alhamdulillah min zalik. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim sebelum tidur ada adab-adab doa, ya. Ada adab-adab terlebih dahulu sebelum tidur. Yang pertama yaitu doa, terus mengibaskan ataupun membersihkan ranjang kita. Karena apa? Karena ketika kita meninggalkan ranjang tersebut, nah, disitulah terdapat setan yang menempati ranjang kita. Oleh karena itu kita harus membersihkannya, mengibasnya 3 kali, lalu membacakan surat ayat kursi, lalu kita berdoa sebelum tidur. Nah, insya Allah kita akan terbebas dari gangguan setan. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana keadaan seorang mukmin yang tidak bisa menjalankan sholat qiyamul lail. Nah, di sini disebutkan bahwasanya telinga kita dan semua anggota tubuh kita ini ditutupi oleh setan dan dikencengi oleh setan. Nah, oleh karena itu sebelum tidur marilah kita berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah SWT, tidak mendapatkan gangguan dari setan. Ya,
Kalau tadi mengenai beberapa manfaat ataupun fadilah keutamaan sholat tarawih, ya, anak-anak. Oleh karena itu, mari kita biasakan menjalankan ibadah qiyamul lail. Ya, memang berat. Ya, memang berat. Karena apa? Kita harus capek-capek menahan kantuk, bangun di tengah malam untuk menjalankan sholat tersebut. Akan tetapi, di balik kesusahan tersebut, di balik perjuangan tersebut, nah, Allah SWT menyediakan pahala dan rahmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha agar menjalankan ibadah sholat qiyamul lail. Kita biasakan, ya. Kita bisa karena terbiasa karena dipaksa. Oleh karena itu, mari kita paksa diri kita untuk melakukan kebaikan. Nah, dari keterpaksaan itu akan timbullah menjadi suatu rutinitas ataupun kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan bernilai ibadah yang istiqomah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan nilai ibadah kita di bulan yang suci ini. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Mari kita gunakan dan manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.